para calon penerima sakramen Krisma, anak-anak, kaum remaja, orang-orang muda, saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus. Mungkin sebagian dari antara kita yang sudah berusia agak lanjut seperti saya, masih kenal, masih ingat satu majalah yang diterbitkan di ND tiap 2 minggu, namanya Dian. Masih ingat ya? Dian. Sebelum itu, ada satu majalah yang diterbitkan di Jawa setiap minggu, namanya Penabur. Walaupun diterbitkan tiap minggu, tetapi karena harus dikirim melalui kapal, maka baru tiba di Flores beberapa minggu, bahkan lebih dari sebulan sesudah diterbitkan. Dengan itu, kita di sini baru mengetahui apa yang terjadi dalam gereja, di tempat lain, peristiwa-peristiwa penting di dunia setelah sebulan, 2 bulan kejadian itu berlangsung. Terlambat sekali. Hari ini, dalam waktu yang hampir bersamaan, apa yang terjadi di tempat lain sudah bisa kita ketahui. Majalah tadi disebut Penabur. Penabur karena menaburkan berita, tetapi juga menaburkan renungan-renungan yang baik untuk membantu kehidupan orang-orang Katolik di wilayah kita. Penabur. Orang mengenal penabur benih padi di sawah, di ladang, dan penabur berbagai macam benih yang lain. Tetapi juga kita bicara tentang penabur bagi mereka yang menanamkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Guru adalah seorang penabur. Orang tua adalah juga penabur. Teman-teman dapat menjadi penabur. Imam, biarawan, biarawati, uskup adalah penabur. Mereka berusaha untuk menaburkan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Menaburkan benih kebaikan, benih keadilan, benih cinta kasih, benih saling mengampuni. Tetapi dalam kehidupan kita ada juga banyak orang lain yang menaburkan benih-benih kejahatan, benih perpecahan yang menimbulkan kekacauan dalam keluarga dan dalam masyarakat, benih kebencian yang membuat para sahabat mengalami relasi yang rusak, benih kebohongan yang membuat orang saling mencurigai, benih perpecahan yang menimbulkan kehancuran dalam gereja, dalam masyarakat. Ada orang-orang yang menyebarkan benih keburukan seperti ini. Karena itu kita masing-masing, terutama orang-orang muda, harus sangat hati-hati. Ada berbagai macam benih yang hendak orang taburkan melalui media sosial. Influencer dalam media sosial adalah juga penabur benih. Benih mana yang hendak kita terima untuk memperkaya hidup kita? Kalau kita menanggapi sebuah berita, sebuah informasi tanpa berpikir panjang, kita gampang diarahkan kepada hal yang salah. Yesus dalam Injil hari ini bicara tentang penabur benih sabda. Sabda Tuhan yang mestinya menjadi pegangan hidup kita, yang berikan kekuatan bagi kita. Sabda itu ditaburkan ke dalam hati kita seperti seorang petani menaburkan benih. Namun, benih sabda itu jatuh di tanah yang berbeda-beda. Dalam Injil tadi kita dengar ada 4 macam jenis tanah. Ada yang jatuh di tanah di pinggir jalan, tidak bisa tumbuh.
Artinya benih yang jatuh dalam hati orang yang kecewa karena merasa dipinggirkan, tidak diperhatikan, orang yang sakit hati. Tapi juga benih yang jatuh tanpa mendapat perhatian yang cukup dari kita. Kita biarkan benih itu seperti di pinggir perhatian kita. Kalau seperti itu, sabda Tuhan tidak bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanah yang keras. Artinya benih yang jatuh dalam hati orang yang sudah keras hatinya. Orang yang menutup diri terhadap orang lain, juga terhadap Tuhan. Kalau benih jatuh ke dalam hati seperti ini, maka benih itu tidak akan memiliki akar yang mendalam dan bisa tumbuh. Ada juga benih yang jatuh di dalam semak berduri. Artinya, benih itu jatuh, tetapi karena berbagai macam kecemasan, maka tidak ada cukup waktu yang diberikan kepada sabda Tuhan untuk dapat berakar dan menghasilkan buah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, sehingga benih itu dapat berakar dan menghasilkan buah. Pertanyaannya, sekarang jenis tanah macam mana yang ada pada kita? Kadang-kadang kita mengalami diri sebagai di pinggir jalan. Kita dengar sabda Tuhan tanpa memberikan perhatian yang cukup. Kadang-kadang juga kita seperti tanah yang keras. Orang-orang yang memiliki hati yang keras, yang tidak terbuka kepada kebaikan. Atau kita alami diri seperti belukar yang mendengar sabda Tuhan tapi punya banyak sekali kecemasan. Dan kadang-kadang juga syukur kita menjadi tanah yang baik. Untuk menjadi tanah yang baik, yang dapat menghasilkan buah yang berlimpah, kita butuhkan Roh Kudus. Roh yang bekerja di dalam diri kita, supaya kita terbuka menangkap kebaikan dan mewartakan kebaikan itu. Roh Kudus yang membantu kita untuk bertahan dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Seperti yang ditulis, yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi. Ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat bertahan menghadapi semuanya. Dengan bantuan Roh Kudus, kita juga dapat, seperti yang dialami oleh para rasul pada hari Pentakosta, sebagaimana dilukiskan dalam bacaan pertama tadi, berani tampil untuk menjadi penabur sabda Tuhan, penabur benih kebaikan. Saudara-saudara, adik-adik yang akan menerima sakramen Krisma hari ini, dengan menerima Roh Kudus, kamu diharapkan untuk menjadi penabur benih kebaikan. Nanti sebelum menerima sakramen Krisma, kamu akan ditanya, apakah kamu menolak segala macam kejahatan, menentang setan dan godaan-godaannya, dan berjuang melawan hal-hal yang menindas orang lain, yang memperlakukan orang lain secara tidak pantas. Kiranya dengan menerima sakramen Krisma, pencurahan Roh Kudus, kamu menjadi pewarta, penabur benih-benih kebaikan di antara kamu sendiri, di antara teman-teman kamu, di dalam masyarakat, di dalam gereja. Ada terlalu banyak orang yang menaburkan benih keburukan, benih kejahatan, benih perpecahan, benih kebohongan. Jadilah orang-orang Katolik yang diandalkan untuk menjadi penabur benih kebaikan. Tuhan memberkati.